Kedai Mak Pian semarak, pun rumah papan kusamnya telah berwarna terang. Ini bukan hanya karena masih lebaran, tapi lebih mengarah ke kabar Wali akan pulang. Ya, dia memang harus bersiap jika seandainya Wali yang telah puluhan tahun tak pulang itu singgah di rumahnya. Padahal sebenarnya Mak Pian tak begitu peduli dengan kabar yang diberitakan hampir setiap koran itu. Bagi Mak Pian, kepulangan Wali tidak ada hubungan langsung dengannya. Walau Mat Keling suaminya selalu dihubung-hubungkan dengan perjuangan yang dilakukan oleh Wali. Begitu juga dengan Sofian, anaknya, yang hingga saat ini tak ada kabar karena ikut berjuang menyukseskan misi Wali. Beliau pasti kemari Mak, singgah ke rumah Mama, ucap Hasan sambil membawa koran. Tak ada hubungannya San, dia orang besar dan kami ini hanya orang kecil, balas Mak Pian. Pasti Mak, lihatlah, kita semua tahu siapa suami dan anak Mama. Bagaimanapun kami tetap orang kecil. Makam Mat Keling yang berada di belakang rumah itu, beliau pasti ingin berziarah ke sana kan? Lihat ini, Wali pulang karena ingin berziarah, ucap Hasan sambil menunjukkan berita di koran. Mak Pian diam. Seandainya Hasan tahu siapa yang dimakamkan di belakang rumahnya itu, pasti dia tak akan begitu semangat, pikir Mak Pian. Terbayang oleh Mak Pian, dia dan Sofian kecil menaburkan bunga dan air serta doa-doa di makam yang masih bertanah merah. Tak ada tangis dari mata mereka. Mereka hanya bersalah dengan keadaan yang berubah dengan begitu tiba-tiba. Sangat cepat berubah hingga tak sempat mereka mengedipkan mata. Dulu halaman belakang rumah mereka tak ada makamnya. Kini satu makam telah hadir di sana. Makam dengan nisan kayu yang bertuliskan Mat Keling. Warga kampung sudah mulai tenang, tentara mulai sedikit jarang, walau masih datang. Begitu juga Cua yang semakin hilang. Keadaan sedikit demi sedikit mulai tenang. Mak, apa benar Bapak sudah mati? Tanya Sofian kecil pelan sambil terus menuangkan air bunga. Ya, dia memang sudah mati. Mama yakin? Ya, makamnya di Kedana, bukan di Lokok, Calang, Seruai, atau yang di kandang, tapi di hamparan rumput yang luas selepas pos Green Senebuk dan sebelum Toba Kaukat, jalur menuju puncak Loser, tempat yang indah untuk peristirahatan terakhir. Yakinlah nak, Bapak pasti sedang memandang kita dengan tersenyum dari surga. Ia tidak pernah berbuat salah. Kasihan Bang Udin. Kenapa? Gak ada namanya di nisan ini. Tidak apa-apa. Yang penting kita tahu kalau itu memang dia, balas Mak Pian dengan sabar. Biarkanlah. Udin pasti juga senang karena makamnya ada di rumah kita, dan karena mereka, orang-orang yang telah membunuhnya, memanggil Mat Keling untuk dirinya. Sambil Mak Pian lari. Berarti kita menambah makam untuk Mat Keling lagi, Mak. Mak Pian hanya tersenyum lembut mendengar kalimat anak semata wayangnya itu. Kasihan Udin, tapi untuk membuat kampung lebih aman hanya ini caranya, membuat makam untuk Mat Keling, walau Udin yang mengisinya. Batin Mak Pian menangis ketika pikiran itu keluar dari otaknya. Sedang untuk Udin, Mak Pian merasa sangat bersalah. Kenapa orang-orang bodoh itu menyamakan Udin dengan suami? Udin yang lugu harus mati oleh timah beringas tentara yang tak percaya. Mak, jangan lama. Beberapa hari lagi lebaran. Cat rumah ini uangnya aku kasih. Tapi nanti kalau Wali datang, jangan lupa sebut namaku ya Mak, kecut Hasan. Mak Pian menerima uang itu. Dia tersenyum. Dulu dia dan suaminya lah yang selalu memberi uang. Kini dia malah menjadi orang yang menerima. Zaman memang sudah berubah. Sofian yang mungil dan lucu
malah telah pergi di masa remaja yang semestinya begitu indah. Pergi ke hutan, menenteng senjata atas nama perjuangan. Namun ketika kedamaian mulai nyata, kenapa Sopyan tak juga kembali? Adakah dia mati juga seperti bapaknya, pikir Mak Pian. Kini Mak Pian berpikir keras. Benarkah suaminya itu pejuang yang layak diziarahi Wali? Suaminya hanya orang yang tak bisa melihat orang susah. Bukankah sebagai pemimpin kampung sudah sewajarnya dia menolong orang susah? Begitu juga dengan musafir yang singgah di Aluk Pinang, diberinya makan dan tempat berteduh. Sungguh, Mak Pian tak tahu kalau ternyata musafir yang sopan itu adalah anggota perjuangan. Suaminya pun tak tahu. Begitu juga ketika suaminya mulai dicari tentara, dia juga tidak tahu apa salahnya. Dia lari bukan karena merasa bersalah, tapi karena ingin menolong warga yang mulai resah, yang mulai diteror oleh cuak. Pahlawankah suaminya karena bersikap seperti itu? Hingga 2 hari jelang Wali masuk ke Nanggro, sesuai jadwal yang diberitakan koran, Mak Pian belum bisa menjawab tentang keperlawanan suaminya. Begitu juga dengan Sopyan, dia tidak melihat apa yang telah dilakukan anaknya sebagai sikap kepahlawanan. Anaknya itu pergi untuk melihat makam Mak Keling, sekaligus mengikuti tren menenteng senjata di usia muda. Lalu, jika memang begitu, kenapa Wali harus mengunjunginya? Apalagi pikir Mak Pian, Aluk Pinang adalah daerah yang sangat jauh dari Kutaraja. Butuh 9 jam lebih agar bisa ke Aluk Pinang dari Kutaraja. Dan Aluk Pinang sedikit berbeda karena lebih Melayu. Aluk Pinang berbatasan dengan kawasan yang dihuni oleh suku Tamiang. Jadi unsur kedekatan apa yang membuat Wali harus mampir ke rumahnya? Namun apa yang menjadi pertanyaan Mak Pian tak terjadi pada warga Aluk Pinang. Mereka malah memperlakukan Mak Pian dengan berlebihan. Makanan dan uang mengalir dengan lancar ke rumah Mak Pian. Rumah Mak Pian yang biasa sepi pun menjadi ramai. Kedainya bertambah semarak. Ada saja pembeli, dan pembeli itu pun bisa berlama-lama, walau hanya sekedar membeli sebungkus garam. Dengan kata lain, Mak Pian kembali menjadi orang terkenal bak suaminya masih menjadi pemimpin kampung. Mak Pian senang dengan keadaan itu, walau ketakutan dalam hatinya semakin besar. Bagaimana jika Wali tak singgah ke rumahnya? Mak Pian, ceritalah tentang Wali, ucap salah satu pembeli. Mak Pian tersenyum. Apa yang harus dia jawab? Ayolah Mak Pian, pasti pernah bertemu dengannya. Bagaimana bertemu? Dia sudah puluhan tahun tak pulang. Bertemu kan tak harus di sini. Aku tak pernah keluar negeri, kata Mak Pian. Tak percaya, masa Mak Pian dan Mak Keling tak pernah bertemu Wali? Mak Pian mengada-ngada, balas pembeli itu. Mak Pian tersenyum, diam dan tak tahu harus bicara apa. Jadi, Wali datang dengan Sopyan kan? Tanya yang lain. Mak Pian ingin menangis. Bagaimana mungkin Wali yang tak dikenalnya akan mengantarkan anak semata wayangnya itu? Kabarnya iya, jawab yang lainnya lagi. Dari mana kau tahu? Tanya Mak Pian. Ada yang bilang, bukan koran, tapi orang partai. Mak Pian tertawa dalam hati. Ada-ada saja pikirnya. Hingga hari itu tiba, hari kedatangan Wali seperti yang diberitakan koran. Mak Pian resah di kedai, sementara pembeli semakin banyak. Duduk dan berbincang di depan kedai, walau hanya membeli sebatang rokok. Maghrib tiba, pembeli bubar dan Mak Pian menutup kedai. Tapi setelah selesai sholat maghrib, pembeli berkumpul lagi, walau hanya membeli sebungkus kerupuk. Sekali lagi, hingga larut malam, Wali tak muncul juga. Mungkin besok, pikir mereka. Sedang Mak Pian panik membuatnya tak bisa berpikir lagi. Bagaimana jika Wali tak datang? Apakah warga kampung akan bersikap sama? Dia jadi takut membuka kedai esok harinya. Tapi 2 hari kemudian, sebuah ketukan pintu terdengar. Mak Pian terkejut. Dia langsung berlari ke pintu. Mungkinkah sesuatu yang tak mungkin bisa terjadi? Hasan tersenyum di depan pintu.
Mak Pian menarik napas panjang. Ada apa, San? Wali tak mau kemari, dia belum datang, ucap Mak Pian dengan malas. Sudah tahu, Mak, aku cuma mau menyampaikan salam dari Wali. Dia tidak bisa berziarah karena sudah sangat tua, jadi sulit kalau melakukan perjalanan darat hingga 9 jam lebih. Kamu ada-ada saja, San? Betul, Mak, aku sudah cari semalaman, mencari info, dan sangat tak diduga tadi malam saat di warung kopi aku bertemu dengan orang partai. Dia yang menyampaikan kabar ini. Malah dia dan partai akan datang kemari mewakili Wali. Ini, Mak, untuk beli sirup, kata Hasan sambil memberikan beberapa lembar uang. Tapi jangan lupa sebut namaku ya, Mak, sambungnya. Mak Pian menerima uang itu sambil berpikir, benarkah semua ini? Tamu itu berjumlah 4 orang. Hasan mendampingi mereka. Mak Pian diam menunggu kalimat dari orang yang mengaku dari partai itu. Jadi begitulah, Mak Pian, kami kemari ingin berziarah ke makam pahlawan Nangro, Mat Keling, mewakili Wali, ucap salah satu dari tamu. Mak Pian mengangguk. Namun selain itu kami juga mohon bantuan Mak Pian agar mau membantu kami dalam pemilu yang akan datang. Kami menganggap Mak Pian dan Mat Keling adalah orang yang berpengaruh di Alor Pinang ini. Bukankah begitu, Hasan? Ujar tamu yang lain. Hasan membusungkan dada. Mak Pian tetap diam. Diperhatikannya tamu-tamu itu. Tiba-tiba Mak Pian sadar. Dia perhatikan simbol partai yang ada di baju tamu itu. Sangat berbeda dengan partai yang selama ini dia tahu. Warna dan simbolnya jauh berbeda. Mak Pian memandang Hasan dengan dalam. Semakin lama dia pandang Hasan, semakin berubah wajah tetangganya itu. Entahlah, Mak Pian melihat wajah Hasan berubah menjadi wajah cuak yang tempoh hari melaporkan kalau Udin adalah Mat Keling. Lamsa, Oktober 2008.